Materi perubahan itu mesti diusulkan terlebih dahulu. Ya. Tapi jika kekuasaan politik menghendaki seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan terjadi? Mereka masih dalam semangat bagaimana ingin menciptakan sebuah sistem yang baik untuk pemerintahan kita. Ya. Nah, namun di suasana sekarang itu, politik kita itu sangat pragmatis. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar selalu didengungkan ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Kemarin dalam sidang paripurna istimewa MPR juga disampaikan Ketua MPR bahwasanya sudah saatnya Undang-Undang Dasar diamandemen kembali. Saya ingin tahu nih, sudah amandemen keberapa ya kalau seandainya dirubah? Ya, kalau amandemen itu kan baru kita lakukan di tahun 99, 2000, 2001, 2002. Ya. Itu pun para pakar tata negara agak berbeda pendapat itu. Apakah itu amandemen sudah 4 kali amandemen atau sebetulnya 1 kali amandemen dalam proses bertahap? Dalam proses bertahap. Nah, ya, jadi ada juga yang berpikirnya begitu. Nah, tapi kalau kita anggap bahwa amandemen pertama 99 amandemen pertama dan yang 2002 adalah amandemen keempat, maka kalau terjadi perubahan lagi tentu ini akan menjadi amandemen kelima. Tapi kalau kita pahami perubahan di tahun 99 sampai tahun 2002 itu sebagai satu proses perubahan, namun dilakukan dalam tahapan selama 4 tahun itu, maka ini adalah amandemen kedua. Dan saya kira memang isu amandemen kelima ya, yang lebih banyak itu, ini bukan untuk pertama kali. Bahkan DPD di tahun-tahun 2013-14 itu gencar mendorong perubahan kelima. Bahkan DPD jauh lebih komprehensif ya mengusulkan ketika itu. Ya, DPD itu coba mendorong perubahan konstitusi itu untuk semua aspek. Nah, ini pernah diusulkan juga di MPR ketika itu. Namun tidak jadi diagendakan untuk perubahan karena tidak cukup syarat untuk mengusulkan perubahan itu. Karena perubahan konstitusi itu mesti diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dan materi yang diusulkan juga harus clear, jelas mana materi yang mau diusulkan. Oke, jadi DPD cukup ngotot juga ya. Kemarin saya dengar juga sepakat lah DPD ya. Oh ya, DPD sekarang ya dia setuju dengan perubahan. Tentu karena memang DPD itu dulu juga mendorong perubahan, namun tidak dengan agenda yang hari ini digaungkan, beda materinya. Kalau dulu DPD itu mendorong perubahan konstitusi itu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peran-peran kelembagaan yang ada di dalam konstitusi itu. Namun sekarang enggak. Sekarang yang diusung itu kan haluan pokok-pokok haluan negara. GBHN dulu, sekarang PPHN. Jadi saya kira untuk konteks PPHN ini ini sebetulnya masih debatable ya kalau saya melihat ya. Apakah memang urgen untuk melakukan perubahan konstitusi kalau itu hanya sekedar untuk mencantumkan PPHN? Karena gini, dari aspek keberadaannya PPHN ini tentu akan diberikan ke MPR. Kewenangan itu akan diberikan ke MPR. Kalau dalam pemberian kewenangan ke MPR itu tentu mengembalikan posisi MPR, ini akan sangat potensial untuk menempatkan kembali MPR itu sebagai lembaga tertinggi. Walaupun hari ini para konseptor PPHN mengatakan, enggak sampai ke sana. Nanti kalau presiden tidak menjalankan PPHN, dia kemudian bukan diberhentikan karena alasan itu. Ya. Tapi siapa yang menjamin bahwa apa yang diwacanakan sekarang itu memang begitu akan ditetapkan? Siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi bola liar nanti? Ingin mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi. Ini yang sebetulnya harus diperhitungkan secara matang juga. Karena sudah cukup kita hidup di alam pemerintahan seperti yang pernah dilaksanakan di masa Orde Lama maupun Orde Baru, yang kemudian
menempatkan kekuasaan itu di tangan satu orang. Ya, MPR itu kan ketika Pak Harto berkuasa kan begitu kuat Pak Harto itu mengendalikan MPR. Iya. Bagaimana Pak Harto kemudian bisa peralihan kekuasaan di tahun dari Bung Karno ke Pak Harto itu kan juga ada desain ya, by design mengatur undang-undang politik, undang-undang pemilu, sehingga kemudian di tahun 71 itu golongan karya mau keluar sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Ya. Itu kan by design. Iya. Nah, dan ketika sudah selesai pemilu, itu kan ada juga anggota DPR yang diangkat, anggota MPR yang diangkat. Akhirnya apa? Pak Harto betul-betul berkuasa beliau. Karena orang-orang yang duduk di sana itulah orang-orang yang kemudian loyal Pak Harto. Akhirnya apa? Belum bisa memerintah sampai 32 tahun. Dan di situ tentu yang namanya kekuasaan itu pasti cenderung korup. Itu kekuasaan. Iya. Fitrah kekuasaan gitu. Jadi nggak boleh kita kemudian membiarkan potensi itu kita lepas begitu, jangan. Kita mesti mengurangi semaksimal mungkin segala potensi penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga bagaimana orang berkuasa dalam waktu demikian lama sehingga bisa menjebak dia jatuh ke praktek-praktek yang korupsi. Jangan, mesti kita atur itu. Dan saya kira hari ini dengan konsep bernegara kita, adakah problem? Ada, kita punya problem. Yeah. Tapi apakah jawabannya adalah PPHN? Yeah. Nah, jadi ini yang saya kira penting adalah ada telah lebih mendalam sebelum MPR betul-betul mendorong ataupun menyetujui ini akan menjadi materi perubahan Undang-Undang 45. Tapi kemarin disampaikan bahwasanya memang itu soal penambahan kewenangan MPR ya. Ya. Kewenangan MPR dan DPD juga setuju. Sepertinya DPD juga ingin sedikit menambah kewenangannya mungkin. Ya karena kalau PPHN itu nanti kan ada sidang gabungan. Iya. Nah, DPD itu masuk di situ. Oh. Iya. Nah, cuma yang jadi kekhawatiran kita itu adalah satu, apakah memang pilihan materi yang akan diadopsi itu adalah sesuatu yang memang bisa jadi jawaban terhadap masalah kita hari ini. Nah, problemnya misalkan kan disampaikan Ketua MPR, problem kita adalah kenapa mesti PPHN ini? Karena sejauh ini setiap ada presiden ganti kebijakan presiden, ganti kebijakan. Yeah. Ini kan sebenarnya bisa diatur. Bisa dibatasi lewat undang-undang sistem perencanaan nasional. Yeah. Kemudian ada undang-undang tentang pembangunan jangka panjang. Patuhi dong undang-undang itu. Kalau tidak dipatuhi kan ada mekanisme kontrol oleh DPR. Nah, jadi saya melihat ada sesuatu yang masih perlu kita klarifikasi sebetulnya dari upaya mendorong perubahan konstitusi untuk agenda mengadopsi ketentuan terkait dengan PPHN ini. Selain penambahan kewenangan kan juga ada isu periodisasi kepemimpinan. Oh ya, benar. Ya. Apa itu bisa menjadi satu syarat misalnya ternyata memang hanya untuk periodisasi presiden saja. Apakah itu bisa jadi salah satu syarat amandemen ini bisa dilakukan? Ya, jadi gini. Ini kekhawatiran sebagian teman-teman yang hari ini ya konsen untuk isu-isu perubahan konstitusi ini ya. Kalaupun hari ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak akan masuk ke materi itu seperti penjelasan Ketua MPR ya. Tapi siapa yang menjamin bahwa itu tidak akan diubah? Tidak ada yang jamin, karena kalau sudah masuk ke fase perubahan konstitusi, keputusan itu ada di MPR. Kalau sidang umum MPR itu menyatakan bahwa ini diubah gimana? Memang ada ketentuan pasal 37 konstitusi yang mengatakan bahwa materi perubahan itu mesti diusulkan terlebih dahulu. Tapi jika kekuasaan politik menghendaki seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan terjadi? Siapa yang bisa menghalangi ya? Ya, kita contoh aja lah Omnibus Law misalkan. Ya kan? Berapa banyak kritik, berapa banyak apa, tapi tetap jalan. Kenapa? Karena kekuatan politik mengarahkan ke sana. Apalagi metode ya, saya belum bicara substansi misalkan untuk Omnibus Law itu. Omnibus Law itu metode yang dipakainya itu kan tidak diatur dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan. Mestinya kalau mau menggunakan metode Omnibus Law, ya udah ubah aja undang-undang pembentukan perundang-undangannya lebih dulu. Agar apa? Agar undang-undang itu mengadopsi metode omnibus itu, baru dia dipakai. Nah, padahal sekarang enggak. Walaupun tanpa mengubah undang-undang pembentukan perundang-undangan,
metode omnibus law jalan juga. Padahal itu tidak dikenal dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan. Mestinya tahapannya diperbaiki dulu ya. Perbaiki dulu, atur dulu mekanisme itu kan nggak susah. Kalau DPR menginginkan, oh kita butuh sekarang menerapkan metode omnibus law misalkan, ya udah ubah aja undang-undang pembentukan perundangannya. Saya sebagai penstudi hukum tata negara ya, termasuk juga bagiannya lah ilmu perundangan itu, kita kan nggak keberatan juga kalau ada metode baru dalam pembentukan perundangan kita dan itu bagus, ya dianggap baik, ya udah adopsi saja. Nah, ketika dia sudah diadopsi, mau kita pakai cara itu atau tidak, itu soal pilihan. Yang penting mekanisme hukum sudah menyiapkan ataupun membuka ruang itu untuk kita pilih. Nah, jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman yang saya kira agak mengkhawatirkan dalam perkembangan terakhir soal omnibus law, kemudian perubahan undang-undang MK, perubahan undang KPK. Itu kan juga mengkhawatirkan publik sebetulnya. Ada apa dengan agenda perubahan konstitusi ini? Nah, memang diusung sekarang adalah PPHN. Tapi apakah memang itu aja? Atau nanti ada yang lain yang akan masuk agenda perubahan itu? Siapa yang akan mengawal? Nah, jadi saya kira hari ini kalau bagi yang mengkritik perubahan dengan tema ini, sesuatu yang bagi logis aja, karena memang orang khawatir dengan cara, kemudian juga dengan kekuatan politik yang ada hari ini yang hendak mendorong ke sana misalkan. Apakah ingin menghidupkan kembali sistem ketatanegaraan yang ada sebelum perubahan konstitusi? Kalau iya, ini kan bahaya juga. Nah, bahaya dalam arti bahwa kita pernah hidup di alam konstitusi itu dulu. Dan faktanya apa? Kita gagal. Gagal dalam arti bukan menafikan semua apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sebelum, bukan itu maksudnya. Tapi sistem itu gagal menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Makanya kita ubah. Nah, sekarang itu kalau terjadi problem, ada masalah di praktek ketatanegaraan yang sudah dilakukan sesuai perubahan konstitusi sekarang itu, perbaiki aja itu. Karena perlu kita balik ke belakang. Bagian mana yang kira-kira menjadi sumber masalah dalam tatanan pelanggaran pemerintahan kita? Ya sudah, ambil mana pokok masalahnya, itu yang kita perbaiki. Cukup dengan undang-undang saja? Bisa dengan undang-undang, kalaupun mau mengubah konstitusi, bagian mana dalam konstitusi yang perlu diubah? Nah, contoh salah satu yang jadi problem terbesar hari ini yang sering disampaikan oleh teman-teman di partai politik adalah soal pemilu kita yang terlalu liberal, ya diperbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki dari situ, tanpa harus kemudian mengubah tatanan dasar kita bernegara, mengubah kewenangan lagi, letakkan lagi MPR misalkan beri kewenangan untuk membentuk PPHN, lalu kemudian nanti kalau MPR menyepakati bahwa konsekuensi dari PPHN itu presiden berhenti gimana? Siapa yang jamin bahwa itu tidak akan terjadi? Kita terima hari ini gagasan perubahan ini lalu diadopsi dalam konstitusi kita itu bahwa MPR berwenang untuk membentuk PPHN. Lalu siapa yang menggaransi bahwa konsekuensi tidak laksanakan PPHN itu pemberhentian siapa? Kan bisa aja itu diatur oleh MPR. Tapi kan di dalam Undang-Undang Dasar itu juga ada tentang pemberhentian presiden yang juga melalui mekanisme gitu. Oh iya. Jadi ada alasan pemberhentian, kemudian ada juga mekanisme. Ya kalau pertanyaan ketua tadi siapa yang menggaransi ya, prosesnya kan ada di situ. Betul, tapi kalau seandainya dimuat di dalam pasal baru itu, kalau presiden terbukti melakukan pelanggaran terhadap PPHN, dia bisa diproses ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kan ada penambahan alasan pemberhentian presiden. Sekalipun lewat MK, tapi ditambah, kan bisa aja. Ini kan bisa sebetulnya mengurangi upaya untuk memperkuat sistem presidensil. Ini justru melemahkan kembali sistem presidensil itu, meletakkan presiden itu di bawah pengaruh dari satu kekuasaan, cabang kekuasaan negara itu. Tapi bisa jadi Ketua katakan tadi kan tergantung kekuatan politiknya juga, arus politiknya kemana gitu kan. Kalau arus politiknya memang menilai presiden tidak melanggar kan bisa saja itu terkondisikan semua lembaga itu. Oh ya, tapi jangan kita melepaskannya, sekali lagi jangan membiarkan mekanisme kelembagaan negara itu
diserahkan kepada mekanisme politik. Toh, jangan. Konstitusi mesti memberi kepastian. Mekanisme politik silakan. Yang penting politik itu berjalan dalam koridor konstitusi yang kita sepakati. Jangan liar. Kalau kayak dulu Gus Dur diberhentikan misalnya, itu kan karena konstitusi kita lemah. Lemah kemudian bisanya diberhentikan. Karena diberhentikan saat sidang paripurna. Iya, makanya. Ya. Jangan dalam sistem presidensil, seorang presiden itu punya masa jabatan yang fix term. Ya. Jadi dengan fix itu, apa garansi bagi dia stabil ya masa jabatan itu? Dia hanya boleh diberhentikan karena alasan hukum, tidak boleh karena alasan politik. Kalau PPHN, siapa yang kemudian bisa menggaransi bahwa itu tidak akan menjadi titik pijak berangkat untuk memberhentikan presiden karena alasan politik? Iya. Itu ininya. Soal mekanisme tadi ya, atau kemarin kan juga disampaikan, diyakinkan lah, Ketua MPR meyakinkan bahwasanya tidak akan menjadi bola liar ya. Nanti pengusulannya pasal per pasal, disertai alasan, dan itu disampaikan ke publik, dan setelah itu tidak akan menyerempet kemana-mana. Apakah itu tidak cukup gitu? Ya, ini kan soal trust ya. Kembali ke soal yang tadi itu, memang Ketua MPR bilang begitu, dan juga Presiden Jokowi kan juga merespon bahwa jangan sampai ini juga melebar ke isu memperpanjang masa jabatan atau membuka ruang untuk seorang presiden itu bisa menjabat sampai 3 periode. Memang itu pernyataannya dari Presiden dan juga Ketua MPR. Namun dengan perkembangan yang kita lihat, pengambilan keputusan politik penting beberapa tahun terakhir ini, saya masih khawatir. Saya termasuk yang khawatir bahwa ini akan mungkin saja, ya sekali lagi ini mungkin saja akan jadi bola liar. Sekali lagi karena kewenangan perubahan konstitusi ada di MPR. Ya. Memang di pasal 37 diatur bahwa perubahan itu mesti jelas pasal-pasal mana yang mau diubah. Namun siapa yang kemudian bisa memastikan bahwa itu tidak jadi bola liar dengan realitas politik yang ada hari ini? Agak beda hari ini, saya melihat ya kekuatan politik hari ini agak beda dengan situasi di tahun 98-99, agak beda. Berarti tidak ada kejelasan pikiran-pikiran politik para tokoh kita. Berarti. Kalau sekarang itu tekanan itu lebih ke pragmatisme. Kalau di periode 99 sampai 98 itu aura suasananya kan masih suasana reformasi. Semangatnya itu memang memperbaiki. Iya, memperbaiki kondisi. Ketatanegaraan ya. Ya kan kita lihat Undang-Undang 45 hasil perubahan itu. Saya termasuk itu bagus hasilnya, walaupun dikritik oleh beberapa peneliti ya, masuk disertasinya Prof. Denny Indrayana ya. Nah itu kesimpulan dia begini tentang perubahan konstitusi itu. Prosesnya amburadul, hasilnya demokratis. Jadi positif kok. Desain yang dilahirkan dari situ, walaupun kemudian proses perubahan yang dilakukan di tahun 99 sampai 2002 itu dinilai bermasalah, tapi hasilnya kan bagus. Artinya apa? Para pengubah konstitusi di masa reformasi itu, mereka masih dalam semangat bagaimana ingin menciptakan sebuah sistem yang baik untuk pemerintahan kita. Namun di suasana sekarang itu, politik kita itu sangat pragmatis. Ya, sehingga wajar kemudian orang khawatir jangan-jangan nanti ini proses perubahan ini akan dibawa lagi, ingin memperkuat lagi posisi MPR, kemudian juga mengubah lagi sistem pemerintahan kita, yang membuka ruang lagi akan terjadi penyalahgunaan wewenang seperti yang pernah dialami dalam periode-periode sebelumnya. Walaupun alasan perubahan itu kekhawatiran terhadap paham individualisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme, itu tidak cukup dengan undang-undang saja berarti. Ya kalau itu kan enggak perlu dengan PPHN juga. Enggak perlu dengan PPHN. Itu cukup kita perbaiki. Kita perbaiki pemilu kita, pengaturan pemilu kita. Lalu kita komitmen dari partai politik untuk bagaimana menjalankan mekanisme politik itu secara sehat. Problem kita hari ini kan di partai politik. Sentral masalah demokrasi kita hari ini di partai politik. Kenapa partai tidak memiliki peran signifikan untuk mengawal berjalannya pemerintahan secara demokratis? Padahal partai itu punya fungsi utama dalam konteks demokrasi kita ini. Yang punya peran dalam konteks pemilu
partai politik. Partai politik. Ya. Yang punya peran mengajukan calon presiden partai politik. Yang ikut pemilu itu partai politik. Ya. Yang menentukan undang pemilu partai politik juga. Partai politik juga ya. Kalau terjadi masalah di sini, lah kok mau dibawa ke sini? Ini dong, perbaiki regulasinya, perbaiki komitmen partai politik untuk kemudian bagaimana pemilu ini betul-betul bisa dijalankan secara baik sesuai dengan semangat yang demokrasi kita, demokrasi yang kemudian tidak melulu didasarkan kepada prinsip individualisme, tapi juga mengawinkan dia dengan prinsip kolektivisme itu. Kan demokrasi kita itu seperti itu. Tapi hari ini orang jual beli suara aja. Apa yang salah? Kursi dihargai sekian ya. Iya, makanya kemudian lah kok kesini perginya, fokus aja. Kalau memang kita punya problem dengan pemilu kita, praktek jual beli suara itu terjadi, orang mencalon mesti bayar uang perahu misalkan, itu kan praktek dalam proses politik kita. Ini yang kemudian harus didorong ke partai politik untuk kemudian melakukan perbaikan, perubahan supaya mekanisme di partai politik itu betul-betul mencerminkan cara-cara yang demokratis. Berarti komitmen partai politik yang dituntut di sini. Intinya di situ sebetulnya. Saya masih ingat ya. Saya masih ingat. Siapa tokoh bangsa ini yang dulu mengawali hidup dan tumbuhnya partai politik? Itu Bung Hatta. Tanggal apa? Itulah maklumat wakil presiden mulai dari Oktober sampai November itu menyuruh. Kenapa partai politik? Karena partai inilah wujud dari ataupun bentuk konkret dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Nah, sehingga partai ini yang kemudian jadi sentral. Sekali lagi, perbaikan demokrasi kita itu akan bisa kita mulai kalau partai politik ini mau membenahi dirinya, membangun sebuah sistem kepartaian demokratis, kemudian sistem di kepartaian itulah yang dibawa ke pemerintahan. Nah, tapi kalau partai masih masih belum punya komitmen untuk membangun sistem itu, bagaimana kemudian mau membangun pemerintahan yang demokratis juga? Nah, jadi ini berkait nih antara ketentuan konstitusi dengan siapa aktor-aktor yang ada di balik penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi salah satu solusinya ya memang komitmen partai politik ya. Seandainya perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan perubahan konstitusi, tapi kalau dengan suasana kehidupan kepartaian seperti yang kita alami saat ini, tidak akan banyak berubah. Tidak akan banyak berubah. Kalaupun secara teksnya cukup baik ya. Iya, karena pelaksanaan konstitusi itu kan bergantung juga ke orang. Undang-undangnya baik, kalau orangnya nggak baik juga. Tapi kalau orangnya baik, walaupun ada kelemahan di regulasi, pasti kan bisa jalan baik. Jadi kuncinya itu sistemnya juga baik, orangnya juga baik. Jadi dia sebagai satu kesatuan yang saya kira harus saling menopang untuk menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang demokratis itu. Oke. Kalau dilaksanakan amandemen, siapa yang harus mengawasi sesuai dengan? Ya, amandemen ini sekalipun ini kewenangan MPR, masyarakat mesti dilibatkan. Nggak bisa MPR itu ini kan kewenangan kami. Kami kan lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat yang saya maksud adalah seluruh elemen-elemen yang ada itu mesti diajak bicara tentang itu. Mesti didiskusikan, dengar pendapat-pendapat mereka tentang itu. Baru kemudian MPR itu memutuskan apakah akan mengajukan perubahan atau tidak. Gitu. Oke. Ya, kalau pengawasan oleh masyarakat ya demokrasi itu ya peran serta masyarakat mengawasi itu yang penting. Iya, peran sertanya. Ya. Apalagi kalau komitmennya tidak ada di dalam ya. Iya, benar. Oke, terima kasih Ketua atas sama-sama. Dialog berbincang kita tentang konstitusi yang akan dilakukan perubahan ya. Semoga saja itu memang sebuah niat baik, sebuah niat baik dan baik juga untuk negara dan rakyat. Terima kasih Ketua. Sama-sama, Cu. Oke, kerabat Dallas TV, demikian perbincangan kita dengan Dr. Khairul Fahmi MH, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.